Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim anak-anak nakal ke barak militer sebagai bentuk pembinaan menuai kontroversi. Ada pihak-pihak menganggap pendekatan militer bisa mendisiplinkan anak. Namun, ada yang menilai metode tersebut terlalu keras untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Anggota DPR Komisi 10 Verrel Bramasta menyebut pendekatan militer terhadap siswa yang dianggap bermasalah perlu dipertimbangkan serius, terutama dari sisi efektivitas dan dampaknya terhadap psikologis anak. Verrel menyoroti perilaku menyimpang pada remaja tidak selalu berakar pada kurangnya disiplin. Menurutnya, faktor seperti dinamika keluarga, tekanan sosial hingga masalah emosional seringkali menjadi penyebab utama. Karena itu, ia menilai pendekatan fisik saja tidak cukup dan justru berisiko membentuk karakter yang keras bukan tangguh. Verrel mengingatkan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan siswa dididik melalui barak militer. Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak dengan perilaku menyimpang termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Verrel menyampaikan akan mendorong Komisi 10 DPR membahas isu ini bersama Mendikdasmen Abdul Muti. Hal ini untuk memastikan pendekatan pembinaan anak diterapkan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai pendidikan yang humanis dan berkelanjutan. Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional,
dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan. Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Harus bisa dibedakan orang yang pintar ngomong dengan orang yang benar-benar pintar secara isi kepala dan pintar secara tindakan. Tadi adalah contoh nyata dari Bapak anggota Dewan Verrel Bramasta yang nyata-nyatanya dia ini cuma pintar ngomong, tapi tindakannya ya kita nggak tahu dia bisa atau enggak gitu. Terus hasilnya kita nggak tahu hasilnya ada atau enggak. Yang jelas anggota Dewan ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak teori, terlalu ikut-ikutan ketika ada sesuatu yang lagi viral, tapi kerjanya ini kita pertanyakan. Undang-undang perampasan aset koruptor aja ini nggak beres-beres. Mending kalian fokusnya ke situ. Mending kalian ini fokusnya sesuai fungsi kalian, membuat undang-undang, legislasi kan, ketimbang ngomen-ngomen nggak jelas gini ikut-ikutan dan dia juga nggak paham gitu di lapangan gimana. Yang menurut kita yang gini bisa dipilih, aneh sih. Makanya kalau misalnya pilih anggota dewan itu bukan karena dia artis ya, bukan karena dia jago ngomong, bukan karena dia kelihatan ganteng atau apa, tetapi skillnya yang dilihat. Ngeri, anjing ngeri. Verrel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna yeuna nya Kang Verrel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing, ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing, lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Puji tingan. Terus Mas Verrel nih maunya seperti apa? Maunya bagaimana? Diem aja gitu di kursi, ruangan ber-AC, mobil mewah. Itu ditantangin tuh sama Umjen, suruh turun ke lapangan ya. Ada yang mau masuk lagi 30 siswa yang mau masuk ya. Jadi tuh nanti katanya dibagi dua, 15 diasuh sama Umjen ya, Bupati Purwakarta, yang 15-nya ditangani oleh Mas Verrel ya. Tuh ditanganin sama Mas Verrel, gimana tuh? Sesuai dengan keinginannya Mas Verrel itu gimana? Berani nggak? Tapi nitip pesan aja, kalau udah turun ke lapangan jangan pakai payung, jangan pakai sunblock ya. Jadi biar kesannya tuh merakyat gitu loh, ya kan? Jadi nanti kan netizen mengiranya oh iya Mas Verrel ini apa namanya merakyat sekali gitu kan, dilihatnya mau panas-panasan gitu kan. Itu ya, nitip pesan itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Verrel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak tulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Verrel Bramasta itu
itu tidak ada yang salah, karena di videonya Feral itu dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Feral Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Feral itu nggak salah, tapi balik lagi harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Feral itu mesti terjun langsung ke lapangan, sama seperti Kang Deddy Mulyadi yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Feral tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Feral Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Feral tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach, ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Feral. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gua pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja, menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak natskal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu sih situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gua baca-baca, di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini nih udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih.